Perhatikan sudut QOP berikut. QOP, kaki sudut ditunjukkan sinar garis titik-titik. Kaki sudut QOP adalah sinar garis OQ dan OP. Jadi jawabannya adalah C. Besar sudut lancip adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Sudut terkecil antara dua jarum jam yang membentuk sudut tumpul adalah titik-titik. Jawaban A, ini adalah sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. 90 kalau tepat di jam 3, sementara ini lebih, jadi ini adalah sudut tumpul. Sementara sudut B, ini adalah sudut lurus 180. Sudut C, ini adalah sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Satu angkanya ini adalah 30 derajat. Ini tengah-tengah 15, 30 tambah 15 jadi 45. Dan D ini adalah sudut siku-siku, tepat 90 derajat. 1, 2, 3. 3 kali 30, 90. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut pada gambar adalah titik-titik. Jika menggunakan busur derajat, besar sudut EGF adalah 45 derajat. Perhatikan gambar berikut. Perbandingan besar sudut yang benar adalah titik-titik. Pilihan A, sudut AOB lebih besar daripada COD. AOB ini dari angka 0 sampai B 60 lebih 65 derajat. Sudut AOB sama dengan 65 derajat. Dan sudut COD, nolnya ada di skala yang bawah. Sampai C ini 70 derajat. COD sama dengan 70 derajat. Maka sudut COD lebih dari sudut AOB. Jadi pernyataan A adalah salah. Pilihan B, sudut BOD lebih besar daripada AOC. BOD, ini angka nolnya di sini, sampai B 110, 120 di tengah-tengah berarti 115. Sudut BOD sama dengan 115 derajat. Dan sudut AOC sama dengan AOC, ini nolnya ada di skala yang di luar, sampai C 110. Maka sudut BOD lebih besar daripada sudut AOC. Jadi B adalah benar. Perhatikan gambar berikut. Sudut yang paling besar adalah sudut pada gambar titik-titik. Sudut 1 dan 4 adalah sudut tumpul, sementara 2 dan 3 adalah sudut lancip. Sehingga 1 dan 4 lebih besar dari 2 dan 3. Sementara sudut 1 dan 4 terlihat bahwa sudut keempat ini lebih besar. Jadi yang paling besar adalah sudut 4. Suatu tanjakan memiliki sudut kemiringan seperti ditunjukkan oleh sudut BAC berikut. Jika diukur menggunakan busur derajat, besar sudut kemiringan tanjakan tersebut adalah, jika sudut BAC diukur dengan busur derajat, ini besarnya adalah 15 derajat. Segitiga lancip sama kaki ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Pilihan A ini adalah segitiga sama kaki, tetapi salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau sudut tumpul. Jadi bukan sudut lancip. Yang lancipnya hanya 2. Jadi yang A salah. Gambar B ini adalah segitiga sama kaki, tapi sudut ketiganya adalah sudut siku-siku.
Yang kita cari adalah ketiga-tiga sudutnya adalah sudut lancip. Pilihan C ini adalah segitiga sama kaki, ditandai dengan ini tanda sama, panjangnya sama, dan ketiga sudutnya adalah sudut lancip. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar segitiga berikut. Sifat yang tidak dimiliki segitiga tersebut adalah titik-titik. A. Ketiga sisinya sama panjang. Ini dimiliki oleh segitiga ini. Ini tanda sisinya sama. B. Memiliki tiga sudut sama besar. Karena ketiga sisinya sama panjang, ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. C. Memiliki sudut tumpul. 60 derajat adalah sudut lancip. Jadi sudut tumpul tidak dimiliki oleh segitiga pada gambar. Segitiga berikut yang hanya memiliki satu simetri lipat adalah titik-titik. Dari pilihan ABCD yang memiliki satu simetri lipat adalah gambar B. Jadi kalau dilipat menurut garis putus-putus. Dengan syarat ini adalah segitiga sama kaki. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. 1. Memiliki 4 sisi sama panjang. 2. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. 3. Memiliki 2 pasang sudut sama besar. 4. Kedua diagonalnya tidak sama panjang. 5. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah titik-titik. Segi 4 yang memiliki sifat-sifat tersebut digambarkan sebagai berikut. Memiliki 4 sisi sama panjang, keempat sisinya sama panjang, memiliki 2 pasang sisi sejajar, AB sejajar CD, BC sejajar AD, memiliki 2 pasang sudut sama besar, sudut A sama dengan C, sudut B sama dengan D, kedua diagonalnya tidak sama panjang, AC tidak sama panjang dengan BD, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, ini berpotongan tegak lurus, maka bangun ini adalah belah ketupat. Jadi jawabannya adalah belah ketupat. Segi 4 yang tidak memiliki 2 pasang sisi sejajar adalah titik-titik. A persegi, B jajar genjang, C layang-layang, D persegi panjang. Persegi, jajar genjang, dan persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Jadi yang tidak memiliki 2 pasang sisi sejajar adalah layang-layang. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Memiliki 2 simetri lipat, 2 sisi yang sejajar sama panjang, 3. Sepasang sudutnya tidak sama besar, 4. Sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, 5. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat persegi panjang ditunjukkan oleh memiliki 2 simetri lipat adalah sifat persegi panjang. Sisi yang sejajar sama panjang juga adalah sifat persegi panjang. Sepasang sudutnya tidak sama besar, ini bukan sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, ini juga bukan sifat persegi panjang. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, juga bukan sifat persegi panjang. Jadi yang sifat persegi panjang adalah 1 dan 2. Persamaan sifat layang-layang dan trapesium sama kaki adalah titik-titik. A memiliki tepat 1 simetri lipat, B memiliki 2 pasang sudut sama besar, C memiliki 2 pasang sisi sama panjang, D kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang menjadi persamaan sifat layang-layang dan trapesium sama kaki adalah memiliki tepat 1 simetri lipat.
Sari ingin mengetahui hobi dan cita-cita teman sekelasnya. Sari membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada teman-temannya. Sari menanyakan langsung kepada teman-temannya terkait data yang akan dikumpulkan. Sari mengumpulkan data dengan cara titik-titik. Mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung atau wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung. Sebelum mengumpulkan data, sebaiknya disiapkan daftar pertanyaan. Jadi, pengumpulan data yang dilakukan Sari adalah pengumpulan data dengan cara wawancara. Perhatikan data berat badan siswa kelas 5 berikut. Jumlah siswa yang memiliki berat badan lebih dari 37 kg adalah yang lebih dari 37 kg berarti 38, 39, 40. 38 4 tambah 10, 14 tambah 7, 21 orang. Jadi jawabannya adalah B, 21 orang. Data berikut untuk menjawab soal nomor 17-19. Perhatikan piktogram yang menyajikan data hasil penjualan mangga di toko Alpha Fruits selama 5 hari berikut, di mana setiap gambar mangga mewakili 15 kg. Nomor 17, hasil penjualan mangga pada hari Rabu sebanyak hari Rabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar, masing-masing gambar mewakili 15 kg. Jadi 9 kali 15, 135 kg. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 18, hasil penjualan mangga mengalami kenaikan tertinggi pada hari titik-titik. Dari tabel terlihat hari Selasa mengalami kenaikan paling tinggi. Asalnya di Senin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selasa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dikurangi 6, 5. Jadi naiknya 5 kali 15 kg. Jadi yang paling tinggi adalah hari Selasa. Nomor 19, jumlah hasil penjualan mangga pada hari Kamis dan Jumat adalah titik-titik. Hari Kamis 1, 2, 3, 4, 5 tambah Jumat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali satu gambarnya mewakili 15 kg sama dengan 195 kg. Jadi jawabannya adalah D. Data berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Perhatikan diagram batang yang menyajikan data persediaan barang elektronik di toko mitra elektronik berikut. Nomor 20, jumlah semua barang elektronik adalah titik-titik. Kulkas banyaknya 7 unit, televisi 10, kipas angin 12, mesin cuci 6, setrika 9, AC 4. Jadi semuanya adalah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 9 tambah 4 sama dengan 48 unit. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 21, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. A. Banyak televisi, ada 9 unit. Televisi 10 bukan 9, jadi A salah. B. Penjualan kipas angin paling sedikit. Paling sedikit berarti batangnya harus yang paling pendek. Yang paling pendek di sini adalah AC, bukan kipas angin. Kipas angin justru yang paling tinggi. Maka pernyataan B juga salah. C. Banyak setrika, 2 lebihnya dari banyak kulkas. Setrika 9
Kulkas 7, 9 kurangi 7, 2. Lebihnya 2, jadi C betul. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan diagram batang yang menyajikan data banyak alat kebersihan yang dibeli Pak Agung berikut. Garis yang mendatar alat kebersihan, garis yang vertikal banyaknya alat kebersihan. Jumlah alat kebersihan yang dibeli Pak Agung ada 30 buah. Jika harga satu keranjang sampah Rp12.000, harga semua keranjang sampah sebesar titik-titik. Sapu lidi ada 3, kemoceng 9, ember 6, kain pel ada 5, jumlah semuanya ada 30, maka banyak keranjang sampah adalah 30 dikurangi 3, dikurangi 9, dikurangi 6, dikurangi 5, sama dengan 7. Dan harga semua keranjang sampah 7 dikali satu keranjang sampah harganya 12.000 sama dengan 84.000. Jadi jawabannya adalah D. Bilangan yang nilai tempat puluh ribuannya angka 4 adalah titik-titik. Ratus ribuan, puluh ribuan yang angka 4 adalah D. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 293.510, titik-titik, 295.130, dan 520.164, titik-titik, 520.416. Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik adalah pasangan bilangan pertama, ratus ribuannya sama 2, puluh ribuannya sama 9, mulai berbeda di angka ribuan, 3, 5, 3 kurang dari 5, jadi tandanya adalah kurang dari. Pasangan bilangan kedua, ratus ribuannya sama 5, puluh ribuannya sama 2, ribuannya sama 0, mulai berbeda di angka ratusan, 1 dan 4, 1 kurang dari 4, jadi tandanya adalah kurang dari. Jawabannya adalah A. Bilangan berikut yang kurang dari 318.450 adalah titik-titik. Pilihan A, ratus ribuannya sama 3, puluh ribuannya 1 sama, berbeda di angka ribuan, 2, 8, 2 kurang dari 8, jadi yang A kurang dari bilangan di soal. Perhatikan harga beberapa merek sepeda anak berikut. Urutan merek sepeda anak dari yang termahal adalah, yang termahal berarti yang paling besar. Pertama ratus ribuannya, 444, 5, yang paling besar adalah 5, jadi merek Z yang paling mahal. Sehingga pilihan A dan B salah, karena yang termahal pertama bukan Z, jadi kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Kemudian tinggal merek X dan Y. Ratus ribuannya sama 4, puluh ribuannya 8 dan 6. 8 lebih besar dari 6. Jadi yang mahal kedua adalah merek X. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan bilangan dan bentuk panjangnya berikut. Bentuk panjang bilangan yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. Nomor 1, 207.341, 2 menempati tempat ratus ribuan, jadi nilainya adalah 200.000. 0, tetap 0. 7 menempati posisi ribuan, jadi 7.000. 3 ratusan, jadi 300. 4 puluhan, 40. 1 satuan, 1. Jadi pernyataan 1 betul. Pernyataan 2, 381.065. 3 ratus ribuan, jadi 300.000. 80 ribuan, jadi 80.000.
1 ribuan jadi 1.000, 0 ratusan jadi 0, 6 puluhan 60, jadi ini salah karena 600 di sana. Pernyataan 3, 460.749. 4 menempati tempat ratus ribuan jadi 400.000, 60 ribuan jadi 60.000, 0 ribuan 0, 7 ratusan 700, 4 puluhan 40, 9 satuan 9. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, 529.307, 5 tempat ratus ribuan jadi 500.000, 20 ribuan 20.000, 9 ribuan jadi 9.000, 3 ratusan 300, ini 30, jadi 4 salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Hasil dari 247.513 ditambah 316.279 adalah titik-titik. 247.513 ditambah 316.279. 3 tambah 9, 12, tulis 2, simpan 1. 1 tambah 1, 2, tambah 7, 9. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 6, 13, tulis 3, simpan 1. 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. 2 tambah 3, 5. Jadi jawabannya adalah 563.792. Hasil 718.492 dikurangi 536.314 adalah titik-titik. 718.492 dikurangi 536.314. 2 dikurangi 4, 2 lebih kecil dari pengurangnya 4, maka ngambil 1 dari 9. 9 diambil 1, tinggal 8. 1 yang diambil dari 9, simpan di bilangan berikutnya jadi 10. Tambah 2, jadi 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 1, 7. 4 dikurangi 3, 1. 8 dikurangi 6, 2. 1 dikurangi 3, 1 kurang dari 3, maka ngambil 1 dari 7. 7 diambil 1, tinggal 6. 1 pindahkan ke tempat berikutnya jadi 10, tambah 1 jadi 11. 11 dikurangi 3, 8. 6 dikurangi 5, 1. Jadi jawabannya adalah 182.178. Harga paket data internet Rp47.500. Ayah membeli paket data internet tersebut setiap bulan. Uang yang dikeluarkan ayah selama setahun adalah titik-titik. 1 bulannya 47.500. Setahun ada 12 bulan, jadi dikalikan. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Tulis 5, simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 5, 5. 0, 0, 5. 1 kali 7, 7. 1 kali 4, 4. Tambahkan, turun 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 9, 10. Tambah 7, 17. Tulis 7, simpan 1. 1 tambah 4, 5. 570.000. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut pada ujung dari setiap potongan pizza pada gambar adalah titik-titik.
Satu pizza utuh, sudutnya adalah 360 derajat, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 potongan, sama dengan 45 derajat. Sebuah segi 4 mempunyai 4 sisi sama panjang, jadi keempat sisinya sama panjang. Kedua diagonal segi 4 tersebut berpotongan tegak lurus. Keempat sudut segi 4 besarnya 90 derajat. Segi 4 tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah persegi. Data berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Perhatikan piktogram yang menyajikan data cita-cita sejumlah siswa di SD Merah Putih berikut. Setiap gambar siswa mewakili 6 orang. Nomor 3, cita-cita yang dimiliki 30 siswa adalah 30 dibagi 6, jadi harus ada 5 gambar. 30 dibagi 6, 5 gambar. Dari tabel ini yang memiliki 5 gambar adalah 1, 2, 3, 4, 5 penyanyi. Jadi jawabannya adalah penyanyi. Nomor 4, jumlah siswa yang bercita-cita menjadi dokter dan guru sebanyak titik-titik orang. Dokter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 gambar. 13, masing-masing gambar mewakili 6 orang. Jadi 16 kali 3, 78 orang. Hasil 942.564 dibagi 7 adalah titik-titik. 942.564 dibagi 7. 9 dibagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Kurangkan. 9 dikurangi 7, 2. 2 kurang dari 7, maka turunkan bilangan berikutnya yaitu 4. 2, 4 dibagi 7, 3. 3 kali 7, 21, kurangkan. 24 dikurangi 21, 3. 3 lebih kecil dari 7, maka turunkan bilangan berikutnya yaitu 2. 32 dibagi 7, 4. 4 kali 7, 28, kurangkan. 32 dikurangi 28, 4. 4 kurang dari 7, maka turun bilangan berikutnya yaitu 5. 45 dibagi 7, 6. 6 kali 7, 42, kurangkan. 45 dikurangi 42, 3. 3 lebih kecil dari 7, maka turunkan bilangan berikutnya yaitu 6. Jadi 36. 36 dibagi 7, 5. 5 kali 7, 35. Kurangkan. 36 dikurangi 35, 1. 1 lebih kecil dari 7, maka turunkan bilangan berikutnya. Bilangan berikutnya yang terakhir adalah 4. 14 dibagi 7, 2. 2 kali 7, 14. 14 dikurangi 14, 0. Jadi, hasil pembagiannya adalah 134.652. Tentukan persamaan bangun berikut. A. Segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Kesamaan segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Satu memiliki dua sisi sama panjang. Kedua memiliki dua sudut sama besar. Bagian B, tentukan persamaan
jajar genjang, dan trapesium sama kaki. Persamaan jajar genjang dan trapesium sama kaki, yang pertama memiliki satu pasang sisi sama panjang, yang kedua memiliki satu pasang sisi sejajar, dan yang ketiga memiliki dua pasang sudut sama besar. Perhatikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 berikut. A. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. B. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 70? Diagram batang data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Yang nilainya 60, dari data ada 4 orang. Jadi garis yang mendatar menyatakan nilai. Garis yang vertikal banyak orang atau banyak siswa. Nilai 70 dari data di soal ada 10. Yang nilai 80 dari data ada 7. Nilai 90 ada 5 siswa. Dan nilai 100 ada 2 siswa. Bagian B, berapa banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 70? Yang lebih dari 70 berarti nilai 80, 90, dan 100. 80 ada 7 orang, 90 ada 5 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Jadi, yang lebih dari 70, 7 tambah 5 tambah 2 sama dengan 14 orang. Bandingkan pasangan bilangan berikut. A. 683.740 dan 684.370. 683.740 dan 684.370. Ratus ribuannya sama 6, puluh ribuannya sama 8, mulai berbeda di angka ribuan, 3, 4, 3 kurang dari 4, jadi kurang dari. Atau bisa juga ditulis 684.370 lebih dari 683.740. Bagian B, 914.583 dan 914.358. Ratus ribuannya sama 9, puluh ribuannya sama 1, ribuannya sama 4, mulai berbeda di angka ratusan, 5, 3, 5 lebih dari 3, jadi lebih dari. Atau 914.358 kurang dari 914.583. Tagihan listrik di rumah Pak Johan pada Januari Rp294.250. Sementara itu, tagihan listrik pada Februari Rp257.800. Berapa selisih tagihan listrik pada Januari dan Februari? Rp294.250, Rp257.800 dikurangkan 0 dikurangi 0, 0, 5 dikurangi 0, 5, 2 dikurangi 8, 2 lebih kecil dari 8, maka ngambil 1 dari 4, 4 diambil 1 tinggal 3, yang 1 simpan dilurus dengan angka 2 jadi 10, tambah 2 jadi 12, 12 dikurangi 8, 4, kemudian 3 dikurangi 7, 3 lebih kecil dari 7, maka ngambil 1 dari 9, 9 diambil 1 tinggal 8, yang 1 jadi 10, tambah 3 jadi 13, 13 dikurangi 7, 6, kemudian 8 dikurangi 5, 3,
2 dikurangi 2, 0, 0 tidak ditulis. Jadi selisihnya adalah Rp36.450.